Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan tentang coding pada gerak jatuh bebas. Nah, saya Eva, NRP 021023. Nah, kita mulai ya. Jadi, pertama-tama itu kita membuat ininya dulu. Menentukan komponen gerak atau konstanta gerak yang diketahui. Jadi, yang dibutuhkan itu ada G. G itu percepatan gravitasi. Kemudian ada CD. CD ini adalah koefisien gesek benda dengan udara. Nah, nilainya itu 0,7 kalau pada bola. Dan kemudian ada ketinggian awal, itu saya buat 4 meter. Kemudian V0, kecepatan awalnya itu 0. Waktu analisa gerak pertamanya juga 0. Dan waktu perubahannya itu, periode perhitungannya itu ada 0,01. Kemudian di sini kondisi mula-mulanya, ketinggiannya itu semua, ketinggian, kecepatan, dan waktu itu semua diasumsikan di titik 0. Kemudian ada mempersiapkan lingkungan kerja di Python. Nah, mempersiapkan lingkungan kerja di Python ini saya menggunakan import numpy as np itu sama aja. Jadi np itu numpy sama, tapi kayak lebih disingkat gitu. Kemudian memasukkan variabel dalam perhitungan. Di sini kita menggunakan numpy.array. Di sini itu maksudnya data array-nya itu ada H0 dimasukkan ke dalam data array gitu. Sama H sama dengan H0, V sama dengan V0, T sama dengan T0. Habis itu kita mulai ngeloop mencari integral. Nah, di sini itu kita memasukkan rumus-rumusnya. Jadi kita di sini membutuhkan kecepatan, ketinggian, dan waktu. Nah, di sini ada kecepatan. Kecepatannya ini rumusnya itu pakai yang kecepatan sama dengan kecepatan min gaya percepatan gravitasi plus koefisien gesek kali kecepatan pangkat 2 dan periodenya tadi. Nah, sama ketinggian juga seperti itu dan waktu seperti itu. Ini akan terus berlanjut karena ini terhadap waktu, jadi yang berubah adalah waktunya. Nah, ini nanti kalau misalnya T-nya itu udah lebih dari udah melebihi batasnya, itu akan berhenti. Nah, itu kayak semacam terus berputar gitu alurnya. Habis itu kalau misal sudah, kita langsung masuk ke perhitungan kecepatan maksimum dan waktu maksimumnya. Nah, di sini kita mencetak hasil untuk kecepatan maksimum itu dengan batas min 1. Nah, kenapa dengan batas min 1? Karena di sini yang kita ambil adalah negatif satunya. Kemudian menampilkan hasil perhitungan gerak jatuh bebas. Di sini kita menggunakan AX sama dengan plt.subplot. Nah, subplot kita menggunakan subplot karena ada dua grafik yang akan kita tampilkan dalam satu gambar. Nah, kemudian ini ada untuk yang pertama kita mencetak hasil untuk yang T, H. T, H ini itunya kecepatan dan ketinggian. Jadi ketinggian terhadap waktu. Nah, ketinggian terhadap waktu ini kita langsung ngeset di sumbunya. Jadi di sumbu X itu kita ada waktu dan di sumbu Y itu pakai yang Y label ini ada ketinggiannya. Kemudian kalau udah ada X sama Y-nya kita langsung nanti di show kita membuat judulnya. Jadi judul yang kita gunakan di sini adalah grafik ketinggian terhadap waktu pada gerak jatuh bebas. Kemudian ini ada kemudian sama kayak yang tadi, tapi ini adalah gambar kedua. Jadi kita menggunakan plot T, V. T, V ini artinya kecepatan terhadap waktu. Nah, di sumbu X-nya itu ada waktu dan di sumbu Y-nya itu ada kecepatan. Kemudian sama seperti yang tadi, kita tinggal membuat judulnya di sini itu grafik kecepatan terhadap waktu dengan hambatan gerak jatuh bebas. Nah, kemudian kita di plot.show, ini untuk nge-show itunya ya, grafiknya. Kemudian kita save figurnya. Ini bebas, mau dikasih nama apa aja bebas. Habis itu kita run. Kita coba run modul. Nah, munculnya nanti kayak gini. Nah, ini adalah grafik gerak jatuh bebas. Yang atas ini ketinggian terhadap waktu dan yang bawah adalah hambatan gerak jatuh bebas kecepatan terhadap waktu. Cukup dari saya, terima kasih.